Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki di masjid ini. Kami dari panitia pengurus masjid Umar bin Khattab akan melaporkan beberapa penyampaian. Yang pertama adalah laporan keuangan. Saldo kas Jumat lalu sebesar 27.509.900 rupiah. Pemasukan instrumen amal 1.682.000 rupiah. Pengeluaran rutin 850.000 rupiah. Sehingga saldo Jumat sampai hari ini sebesar 28.361.100 rupiah. Yang kedua, pelaksanaan Jumat insya Allah sebagai khatib adalah Bapak Ustaz Dr. Mustar MSD sekaligus menjadi imam dan khatib dan khotbah dan muazzin dipersilakan kepada saudara Ibrahim Mamuri Besari. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati dan pikiran kita, melangkahkan kaki kita, meringankan langkah kita untuk menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Ali bin Abi Thalib. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Khutbah yang akan kami bawakan itu kami beri judul berkorban. 3 atau 4 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah, bulan haji. Di dalam bulan haji tersebut ada satu peristiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana peristiwa itu kita akan rayakan dalam satu hari. Di antara 365 hari hanya ada 2 hari yang istimewa perayaannya oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Di dalam rangkaian tersebut ada peristiwa yang diberikan oleh Allah kepada kita, cerminan kepada kita, yaitu satu peristiwa yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Peristiwa tersebut adalah merupakan rangkaian pelengkap dari risalah Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah tersebut juga dikuatkan dengan firman Allah seperti yang hati bacakan tadi, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-Nya. Perintah Allah pertama dijatuhkan kepada Rasulullah karena
Rasulullah sudah diberi nikmat. Rasulullah adalah cerminan kepada kita bahwa dia adalah satu-satunya panutan kita. Oleh karenanya kehidupan Rasulullah itu tercermin kepada semua umatnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidupnya yang biasa sederhana sendiri. Untuk apa semua itu dilakukan? Itu adalah ketakwaan. Peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Adam dan Ismail itu adalah cerminan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan dalam surat An'am, yaitu berbunyi Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dicerita kepada semua orang, bukan dijadikan sebagai alat untuk menyatakan bahwa diri kita adalah orang. Tidak seperti itu. Berkurban diperuntukkan kepada orang-orang yang mempunyai iman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pesan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah, Rasulullah menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati atau menghampiri tempat ibadahnya itu masjid. Jadi bagi mereka yang diberi kenikmatan, diberi harta lalu tidak sholat, maka Rasulullah menyatakan jangan kamu mendekati tempat ibadah. Kalau kita tarik benang merah di dalam rukun Islam yang kelima, ibadah haji, secara tidak tertulis atau tersirat di dalam bahwa setiap orang yang melakukan ibadah haji di tanah suci harus melakukan kurban. Dan kalau tidak melakukan kurban, maka diharamkan baginya untuk menginjakkan kaki di Masjidil Haram, baik di Masjid Nabawi. Karena kenapa? Rasulullah sudah berpesan, barang siapa yang mempunyai kemampuan dan tidak melakukan kurban, maka jangan menghampiri tempatnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah. Allah perintahkan kita karena kita bertakwa kepadanya, kita beriman kepadanya. Lalu Rasulullah memberi pesan, ketika Anda sudah mempunyai kemampuan tetapi tidak melakukan kurban, jangan dekati masjid, jangan dekati tempat sholat. Oleh karenanya semua yang melakukan, umat Islam yang melakukan ibadah haji pasti berkurban. Karena kalau dia tidak berkurban, maka haram hukumnya untuk menginjakkan kaki di Masjid Haram. Oleh karenanya kami berharap pada saudara-saudaraku yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, lakukanlah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minkum wa minkum tilawatu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi amarna bil istisqaq bi hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa qadil khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله